wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Nab'atha rasula. Dan tidaklah kami mengazab suatu kaum, kata Allah dalam surat Al-Isra, hatta nab'atha rasula, sehingga kami mengutus seorang rasul. Ulangi lagi. Tidaklah kami mengazab suatu kaum sehingga kami mengirim kepada mereka seorang rasul. Pertanyaannya, apakah Abdullah waktu itu hidup sudah ada rasul? Belum ada. Belum ada. Berarti cocok. Tidaklah kami mengazab, kata Allah dalam surah Al-Isra, suatu kaum hatta nab'atha rasula, sehingga kami utus seorang rasul. Jelas, selesai sudah. Kalaulah Allah mengutus seorang rasul, lalu ada kaumnya yang kafir, barulah Allah mengazab. Masalahnya Abdullah hidup belum ada rasul. Ya. Ibu Rasulullah hidup belum ada rasul. Maka kembalikan itu ke dalam surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami mengazab suatu kaum sehingga kami mengutus mereka seorang rasul. Nah, mu'adzibin berarti ayah dan mak Nabi tidak dalam keadaan diazab oleh Allah. Inilah yang disebut dalam sejarah adalah masa fatrah. Masa fatrah itu Nabi Isa diangkat oleh Allah, lalu tak ada lagi Rasul sampai ke masa Nabi Muhammad. Menurut Imam Ibnu Katsir, masa fatrah itu lamanya 500 tahun. Ada riwayat ulama mengatakan masa fatrah dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad 600 tahun. Maka ketika 500 tahun itu Allah tak mengutus Rasul, maka orang yang hidup di masa itu, wa ma kunna mu'adzibin, Allah tak mengazab mereka. Selesai. Berarti mak dan ayah Nabi itu tidak diazab oleh Allah. Cocok dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Berarti Abu di sini yang dimaksudkan siapa? Apakah ayah Nabi? Itu masalah ketiga. Insyaallah akan ada jawab. Kafir? Dua buah pendapat. Ilmu yang kita mendengar malam ini adalah pertama, perkataan Imam Abu Hanifah mengenai ayah dan mak Nabi, bahwa keduanya adalah orang yang dipelihara oleh Allah. Yang kedua, langsung dari Al-Quran, surat Al-Isra, bahwa Allah tak mengazab suatu kaum sebelum Allah mengutus seorang rasul pada kaum itu. Sedangkan Abdullah hidup belum ada rasul. Sedangkan ibu Nabi hidup belum ada rasul. Dua. Yang ketiga, yang ketiga adalah siapakah sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Nabi di sini? Ayahku. Siapa yang Nabi maksudkan? Apakah itu adalah Abdullah ataukah itu adalah paman beliau, Abu Talib? Apakah ini Abdullah atau ini disebut dengan Abu Talib? Siapa yang Nabi maksudkan di sini? Jawaban itu bukan pada saya. Mari lihat lagi kitab Mujazul Kalam, karya yang ditulis oleh yang ada nukilan Imam Abu Hanifah dalam Fiqhul Akbar, bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa dimaksud ayahku oleh Rasulullah dalam hadis adalah paman, bukan Abdullah. Saya berani protes. Kenapa Imam Abu Hanifah berani protes? Imam Abu Hanifah berarti alimnya oleh artinya lebih mulia daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sendiri yang mengatakan bahwa dimaksud di sini adalah pamannya Abu Talib. Di mana saya bisa lihat itu dalam kitab Mujazul Kalam, yaitu syarah kitab Aqidatul Awam. Tiga kita sudah dapat ilmu. Pertama, perkataan Imam Abu Hanifah. Yang kedua, bantahan langsung dari surat Al-Isra bahwa yang dimaksud ini ayah Nabi. Itu tidak masuk. Sebahagian saudara kita menganggap bahwa yang dimaksud Abi sini adalah Abdullah, tapi dibantah oleh Imam Abu Hanifah dan dibantah oleh surat Al-Isra ayat 15.
Apa kan? Diulang tengok. Hari ini saudara kita masih menganggap bahwa hadis ini, Abi ini adalah ayah Nabi bernama Abdullah. Benarkah Tengku? Salah. Siapa yang mengatakan salah? Pertama, Imam Abu Hanifah membantah ini. Yang kedua, surat Al-Isra juga membantah bahwa ini bukan Abdullah. Cocok nggak surat Al-Isra ke sini mengarahnya? Al-Isra wa ma kana mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami mengazab suatu kaum sehingga mereka Allah mengutus seorang rasul. Abdullah, sudahkah ada rasul di masa itu? Belum ada. Abu Talib, sudahkah ada rasul di masa itu? Sudah. Berarti Isra ini cocoknya di mana? Di sini atau di sini? Ya kan? Bahasa Allah tadi bagaimana? Tidaklah kami mengazab suatu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul. Berarti kalau di sini Abdullah belum ada rasul, Allah tak mengazab. Sedangkan Abu Talib yang sudah ada rasul, barulah Allah mengazab. Berarti Al-Quran sendiri yang membantah. Inilah yang disebut nanti di dalam usul fiqh, ada istilah taksis, ada am, ada khas, dan seterusnya. Nah, ini dia. Kamu demi ini yang malamnya. Yang pertama, ilmu yang datang langsung dari Imam Hanifah yang mengatakan bahwa maksud dari ayah Nabi itu terpelihara, bukan orang kafir. Yang kedua, langsung dibantah oleh surat Al-Isra. Yang ketiga, bahwa yang dimaksud Abi di sini adalah paman beliau, bukan Abdul